Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Kita hari ini kembali dengan model syuting yang berbeda dengan sebelumnya karena mengikuti anjuran pemerintah bahwa kita bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan beraktivitas sekolah juga di rumah. Dan kajian juga dilakukan model seperti online seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita dan semangat kita ketika kita belajar Al-Quran ini. Dan mohon maaf, hari ini juga tenggorokan saya juga tidak nyaman. Mudah-mudahan hanya sakit tenggorokan biasa, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Dan hari ini para sahabat Quran sekalian, kita akan mengkaji sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi yang luar biasa, yang sudah teruji dan sudah lulus ujian. Mungkin dalam kehidupan kita memang dengan kondisi corona seperti ini, dengan kondisi virus seperti ini yang menyebar sangat cepat sekali dan banyak orang yang meninggal dunia, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari virus ini. Namun, jika Allah menakdirkan hal yang berbeda, kemudian kita diberikan sakit karena virus corona ini, kira-kira doa apa yang kita panjatkan kepada Allah ketika kita menderita sebuah penyakit? Kita akan belajar dari kisah dari seorang nabi, yaitu Nabi Ayub. Kita akan belajar di surat Al-Anbiya. Ya, silahkan dibuka surat Al-Anbiya. Itu surat ke-21, ayatnya ayat 83. Silahkan dibaca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nah, sebelum kita masuk dan mengkaji doa dari Nabi Ayub ini, kita lihat beberapa ayat sebelumnya. Beberapa ayat sebelumnya Allah bercerita tentang Nabi dan Rasul yang luar biasa. Siapa yang dikisahkan oleh Allah? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini memiliki sebuah kerajaan yang sangat besar, dan Nabi Daud adalah juga sebagai nabi dan diturunkan kepada anaknya, yaitu Sulaiman, dan kerajaannya jauh lebih besar lagi. Yang unik adalah Al-Anbiya, nabi-nabi. Kemudian dikisahkan tentang Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman yang memiliki power yang luar biasa, yang memiliki kekuasaan, dan menggunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan agama. Jadi punya power, yaitu kerajaan, sekaligus nabi. Jadi akan mudah untuk menegakkan agama. Dan yang unik adalah bagian berikutnya Allah bercerita kepada kita tentang seorang nabi, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub ini kalau kita lihat sejarahnya, kita lihat asbabun nusulnya juga, Nabi Ayub ini menderita sebuah penyakit. Penyakit apa? Penyakit di kulitnya. Sehingga apa? Sekujur tubuhnya ini dihinggapi oleh penyakit, dan akhirnya Nabi Ayub tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Beliau hanya terbaring di tempat pembaringan. Sebelumnya Nabi Ayub memiliki pengaruh yang luar biasa. Banyak orang yang datang kepada beliau. Keluarganya juga besar. Ekonominya juga orang yang berada. Namun karena Nabi Ayub memiliki penyakit ini, perlahan-lahan orang yang dekat dengan beliau menjauh. Termasuk keluarganya. Karena tidak melakukan aktivitas apapun, sehingga ekonomi Nabi Ayub itu merosot perlahan-lahan. Nah, ketika kondisinya seperti ini dan Nabi Ayub hanya tinggal dengan satu orang istri saja, yang lain sudah pada pergi semuanya. Jadi Nabi Ayub kehilangan banyak hal. Ketika banyak hal yang sudah hilang, Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, Anni massaniyad-dur, bahwa telah menimpaku, sesungguhnya aku telah menimpaku bencana atau penyakit. Nah, kalau kita lihat di ayat ini ada kata dur.
Anni massaniyad dur. Artinya apa? Artinya adalah penyakit ini baru menyenggol sedikit saja. Loh, padahal kan kalau kita lihat, faktanya adalah Nabi Ayub kehilangan banyak hal. Keluarga kehilangan, ekonomi kehilangan, teman-teman yang dekat dengan beliau juga tidak ada. Jadi kalau kita pikirkan baik-baik, Nabi Ayub sudah kehilangan banyak. Kenapa kok Nabi Ayub mengatakan penyakit ini baru menyenggol sedikit saja? Padahal kan sudah nabraknya sudah luar biasa. Impactnya sangat besar sekali. Namun kenapa Nabi Ayub kok mengatakan seperti itu? Nah, yang perlu kita pelajari adalah seperti ini. Bahwa manusia itu kan terdiri dari satu adalah fisiknya, kemudian yang kedua adalah spiritual. Ketika penyakit itu menimpa Nabi Ayub, memang secara fisiknya itu kena. Ekonominya juga kena, keluarganya juga kena. Jadi kehilangan banyak hal yang kaitannya dengan fisik. Namun, penyakit ini belum menyentuh aspek spiritual dari Nabi Ayub. Nabi Ayub masih dekat dengan Allah. Namun di kondisi yang sekarang, Nabi Ayub sudah merasa bahwa penyakitnya ini sudah mengganggu secara spiritualnya. Sehingga Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Anni massaniyadur. Sesungguhnya bencana ini sudah nyerempet pada diriku. Kemudian berikutnya adalah, doanya adalah, wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau adalah maha penyayang di antara yang penyayang. Loh, kalau kita lihat ayat ini atau doa ini tidak ada permintaan loh. Nabi Ayub tidak minta disehatkan, dipulihkan kembali. Nabi Ayub tidak meminta itu. Nabi Ayub tidak meminta, ya Allah kembalikan keluargaku. Nabi Ayub tidak meminta itu. Nabi Ayub juga tidak meminta secara ekonomi menjadi kaya lagi. Nabi Ayub tidak meminta itu semuanya. Loh, terus apa yang diminta? Dalam doa ini tidak terlihat adanya permintaan loh. Nabi Ayub hanya mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau adalah yang maha pengasih di antara yang penyayang. Udah, itu yang dikatakan Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki hubungan personal yang dekat dengan Allah. Sehingga Nabi Ayub mengatakan, sesungguhnya engkau maha penyayang. Seakan-akan seperti ini. Allah itu sudah maha penyayang dan sudah tahu tentang keinginanku, sudah tahu yang terbaik untuk diriku, aku memasrahkan kepada Robku, pasti akan diberikan yang terbaik. Nah, di bagian berikutnya, ternyata di ayat 84, maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Sebagai suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Jadi, doa di ayat sebelumnya yang tidak berisi tentang permintaan, Allah kabulkan. Nah, ini luar biasanya. Ketika memasrahkan kepada Allah, maka keinginannya, walaupun tidak dimintakan secara langsung, maka Allah kabulkan. Analoginya seperti ini. Ketika ada seorang anak yang pulang, dan anak itu memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuanya. Orang tuanya sangat sayang, dan anak ini juga sayang kepada orang tuanya. Dia pulang dari sekolah, dia capek, kemudian dia mengatakan kepada bundanya, Bunda, aku lapar, aku capek. Kira-kira apa yang akan diberikan oleh bundanya? Bundanya akan menyiapkan makanan untuk dia. Padahal anak ini kan tidak mengatakan, Bunda, aku minta makanan, tolong siapkan makanan untuk aku. Tapi dia hanya mengatakan apa? Aku lapar. Tapi bundanya paham, mengerti. Nah, ini adalah hubungan personal antara seorang anak dan seorang ibu. Nah, sekarang kita lihat di ayat ini. Nabi Ayub memiliki hubungan personal dengan Allah. Sehingga Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Allah sangat mengerti Nabi Ayub. Sehingga di ayat 84 Allah kabulkan permintaan dari Nabi Ayub itu. Nah, doa ini doa yang sangat powerful. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita. Bagi barang siapa saja di antara kita yang ditimpakan oleh penyakit,
Dan penyakit itu mulai menggerogoti spiritual kita. Kemudian kita mempertanyakan kenapa Allah memberikan penyakit ini, kenapa Allah memberikan virus ini, kenapa kok saya yang dipilih menderita penyakit ini. Penyakit ini sudah lama menimpa saya sudah tidak nyaman, saya sudah tidak bisa bekerja. Anggota keluarga saya juga sudah menjauhi, saya sudah dikarantina, saya tidak berhubungan dengan orang lain. Maka panjatkan doa ini. Wa anta arhamur rahimin. Kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada kita sekalian. Demikian, mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa tadi yang menanyakan tentang doa apa yang akan kita panjatkan ketika kita ditimpa oleh penyakit. Mudah-mudahan bisa menjawab itu, dan mudah-mudahan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.